Halo semua. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya kan saya menjelaskan tentang file koneksi dan footer, header, dan indeksnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan file loginnya, login PHP ini. Yang pertama itu ada PHP session start. Ini untuk menyimpan informasi login pengguna setelah berhasil login. Misalnya status login. Kemudian ini ada HTML dasar. Baru ada navbar juga. Kemudian ada form loginnya, dijelaskan di dalam div class container. Nih. Di sini kita kasih form action login PHP metode post. Maksudnya itu data dikirim secara rahasia, tidak tampil di URL. Kemudian ada HTML input. Type teks ini. Di sini ada username untuk nama pengguna, password untuk memasukkan kata sandi, baru ada required untuk artinya itu input wajib diisi sebelum bisa dikirim. Kemudian button type ini untuk tombol loginnya. Setelah itu di bawahnya itu kan ada small, belum punya akun, read. Jadi di sini kita masukkan file register PHP-nya untuk daftar akun. Nah, kemudian saya akan menjelaskan proses login atau file proses login. Tujuan umumnya itu mengecek apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data di database. Menyimpan informasi user ke dalam session ini. Pertama itu ada session start. Ini memulai session PHP. Dipanggil sebelum mengakses atau menyimpan data ke pod session. Berguna agar data user bisa disimpan selama sesi aktif. Kemudian di sini ada include koneksi. Nah, ini itu memanggil file koneksi PHP untuk menyambungkan ke database MySQL. Kemudian ini ada post username dan password. Ini itu untuk mengambil data login yang dikirim melalui form login PHP dengan metode post. Kemudian di sini ada query untuk mencari username. Select semua username, user, where username. Query SQL untuk mencari user berdasarkan username.
Di sini ada user MySQL fetch assoc akan mengembalikan hasil query sebagai array asosiatif. Jika user tidak ditemukan, maka user akan false. Kemudian ada if user password, post user ditemukan di database, mengecek apakah itu ada password yang diinput itu cocok dengan password terinskripsi di database. Nah, kalau password verify ini fungsinya untuk memverifikasi password yang telah dihash karena menggunakan password hash saat registrasi. Kemudian if user password ini menyimpan data penting ke dalam session jika login berhasil. Ada role ini itu peran user, misalnya itu ada admin, laboratorium, atau mahasiswa. Setelah berhasil login, user diarahkan ke indeks PHP, header, location, indeks PHP. Jika login gagal, kita menggunakan else echo login gagal dengan username atau password salah untuk menampilkan pesan error secara langsung jika username tidak ditemukan atau password salah. Nah, kemudian di sini kita akan menjelaskan register, file register atau form register. Seperti biasa, di sini ada PHP include koneksi PHP untuk menghubungkan ke database. Kemudian ada HTML-nya juga. Ada bagian head, ini tuh untuk judulnya ya, heading register akun. Kemudian ada body, ini pakai background color warna white. Kemudian ada nav class, di sini menggunakan grid bootstrap agar form berada di tengah layar dan responsif. Kemudian ada form input, nih, menggunakan metode post. Di sini kita panggil file proses register PHP. Kemudian di sini ada input type, password, from control, required placeholder password, bersifat rahasia dan wajib diisi. Baru ada input role atau peran pengguna, bisa jadi mahasiswa ataupun admin. Kemudian ada button kirim atau login. Baru di sini ada small link.
memberikan tautan ke halaman login jika pengguna sudah memiliki login. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang proses registernya ya. Seperti biasa, pastinya ada include koneksi PHP untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian kita akan mengambil data dari form, yaitu ini dia codingannya. Username, post, metode post, password. Kita di sini menggunakan password hash karena password hash lebih aman daripada password MD5. Nah, post username ini itu untuk menangkap data username. Metode post password menangkap password mentah dari form. Password hash ini mengenkripsi password menggunakan algoritma hash BCRYPT secara default. Hal ini dilakukan agar password tidak disimpan dalam bentuk teks asli atau plain text di database. Ini itu sangat penting untuk keamanan. Post role ini untuk menangkap pilihan peran pengguna. Kemudian ada query SQL-nya, yaitu insert into user, username, password role, fill with, username, password, role. Menyisipkan data yang sudah ditangkap dan diproses ke dalam tabel user. Kolom yang diisi username, password, dan role. Kode ini rawan SQL injection karena variabel langsung disisipkan ke query. Kemudian ada pemeriksaan keberhasilan query. Ini if kita lokasikan di login PHP dan registernya sukses. Kemudian ada echo ini untuk memastikan kalau kita gagal, maka ada pesan gagal mendaftar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file logout-nya. Yang pertama itu ada session start. Nah, session start ini dipanggil untuk mengakses sesi aktif, menjamin bahwa PHP tahu sesi mana yang sedang berjalan atau yang ingin dihancurkan. Kemudian ada session destroy. Ini untuk menghapus seluruh data sesi di server untuk pengguna saat ini. Artinya, variabel seperti session, username, session role, dan lain-lain akan hilang. Setelah ini dipanggil, user dianggap tidak login lagi. Kemudian ada header location login PHP. Setelah logout, pengguna langsung diarahkan kembali ke halaman login. Dan exit ini untuk menghentikan eksekusi script segera setelah redirect. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.